Hai kawan-kawan semua, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Putri Aryani, Christine Lestari Sinaga, Putri Angelita Munte, dan saya sendiri Martin Joseph Silaban akan mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu tentang gaya-gaya kepemimpinan dalam organisasi. Baik, kami akan memulainya. Pengertian gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan adalah pola tingkah laku yang dirancang sedemikian rupa untuk mempengaruhi bawahannya agar dapat memaksimalkan kinerja yang dimiliki bawahannya sehingga kinerja organisasi dan tujuan organisasi dapat dimaksimalkan. Selanjutnya, pengertian gaya kepemimpinan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Toha. Menurut Toha, gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain seperti yang ia lihat. Yang kedua, menurut Rifai dan Mulyadi. Menurut Rifai dan Mulyadi, gaya kepemimpinan adalah pola menyeluruh dari tindakan seorang pemimpin, baik yang tampak maupun yang tidak tampak oleh bawahannya. Yang ketiga, menurut Matondang. Menurut Matondang, gaya kepemimpinan adalah pola, sikap, dan perilaku yang ditampilkan dalam proses mempengaruhi orang lain. 5 gaya kepemimpinan menurut Siagian. 1. Tipe pemimpin yang autokratis. Tipe pemimpin yang autokratis antara lain 1. Menganggap organisasi sebagai milik pribadi. 2. Mengidentifikasikan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi. 3. Menganggap bahwa sebagai alat semata-mata. 4. Tidak mau menerima kritik, saran, dan pendapat. 5. Terlalu tergantung pada kekuasaan formalnya. 6. Dalam tindakannya, penggerakannya sering mempergunakan approach yang mengandung unsur paksaan dan punitif atau bersifat menghukum. Lalu yang kedua ada tipe pemimpin militeristik. Seseorang pemimpin yang bertipe militeristik ialah seseorang pemimpin yang memiliki sifat-sifat 1. Dalam menggerakkan bawahannya, sistem perintah yang sering dipergunakan. 2. Dalam menggerakkan bawahannya, senang bergantung pada pangkat dan jabatan. 3. Senang kepada formalitas yang berlebih-lebihan. 4. Menuntut disiplin yang tinggi dan kaku dari bawahannya. Lalu yang selanjutnya tipe pemimpin yang paternalistik, yaitu 1. Menganggap bahwa sebagai manusia yang tidak dewasa. 2. Bersikap terlalu melindungi. 3. Jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengambil keputusan. 4. Jarang memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengambil inisiatif. 5. Jarang memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan daya kreasi dan fantasi. 6. Sering bersikap mau tahu. Lalu, tipe pemimpin yang karismatik, yaitu tipe yang harus diakui bahwa untuk keadaan tentang seseorang pemimpin yang demikian sangat diperlukan. Akan tetapi, sifatnya yang negatif mengalahkan sifatnya yang positif. Lalu yang terakhir, tipe pemimpin yang demokratik. Tipe pemimpin yang demokratik antara lain 1. Menerima saran, pendapat dan bahkan kritikan dari bawahan. 2. Selalu berusaha mengutamakan kerjasama tim dalam usaha mencapai tujuan. 3. Selalu berusaha menjadikan lebih sukses daripadanya. 4. Selalu berusaha mengembangkan kapasitas diri pribadinya sebagai pemimpin. Selanjutnya, 4 gaya kepemimpinan menurut Robbins. Yang pertama, gaya kepemimpinan karismatik. Yang kedua, gaya kepemimpinan transaksional. Yang ketiga, gaya kepemimpinan transformasional. Yang keempat, gaya kepemimpinan visioner. Gaya kepemimpinan karismatik. Terdapat 5 karakteristik pokok pemimpin karismatik. Yang pertama, visi dan artikulasi. Yang kedua, risiko personal. Yang ketiga, peka terhadap lingkungan. Yang keempat, kepekaan terhadap kebutuhan pengikut. Dan yang kelima, perilaku tidak konvensional. Selanjutnya, gaya kepemimpinan transaksional. Terdapat 4 karakteristik pemimpin transaksional. Yang pertama, imbalan kontingen. Kontrak pertukaran imbalan atas upaya yang dilakukan, menjanjikan imbalan atas kinerja baik, mengakui pencapaian. Yang kedua, manajemen berdasar pengecualian aktif, melihat dan mencari penyimpangan dari aturan dan standar, menempuh tindakan perbaikan. Yang ketiga, manajemen berdasar pengecualian pasif, mengintervensi hanya jika standar tidak dipenuhi. Dan yang keempat, laissez-faire, melepas tanggung jawab, menghindari pembuatan keputusan.
Gaya kepemimpinan transformasional. Ada 4 karakteristik pemimpin transformasional. Yang pertama, karisma. Yang kedua, inspirasi. Yang ketiga, stimulasi intelektual. Dan yang keempat, pertimbangan individual. Yang terakhir, gaya kepemimpinan visioner. Kemampuan menciptakan dan mengartikulasikan visi yang realistis, kredibel, dan menarik mengenai masa depan organisasi yang tengah tumbuh dan membaik. Visi ini jika diseleksi dan diimplementasikan secara tepat, mempunyai kekuatan besar yang bisa mengakibatkan terjadinya lompatan awal ke masa depan dengan membangkitkan keterampilan, bakat, dan sumber daya untuk mewujudkannya. Studi kasus. Analisa gaya kepemimpinan di PT Wijaya Makmur Sentosa. PT Wijaya Makmur Sentosa merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang distributor rokok. Rokok yang didistribusikan adalah brand yang terkenal di Indonesia, yaitu Sempurna. PT Wijaya Makmur Sentosa dari dulu hingga sekarang mempunyai 17 karyawan, yang terdiri dari 1 supervisor, 2 admin, 6 salesman, 6 asisten sales, dan 1 helper. Dari PT HM Sempurna, mereka memberikan 1 supervisor sebagai tamu di setiap distributornya, gunanya untuk memantau dan memastikan target dari Sempurna terpenuhi dan pendistribusinya tersebar dengan baik. Dulunya, PT Wijaya Makmur Sentosa berjalan dengan baik, tidak ada kendala yang dianggap serius. Tetapi saat ini pemimpin merasa para karyawan bekerja kurang maksimal, sulit diatur dan tidak menunjukkan keprofesionalitasnya dalam bekerja. Para karyawan mempunyai tugas masing-masing. Para karyawan bagian salesman bekerja di dalam dan di luar kota. Mereka keluar kota setiap hari Senin pagi dan pulang pada hari Jumat sore. Sedangkan yang di dalam kota bekerja dari Senin sampai dengan Jumat dengan jam kerja berangkat dari pagi pukul 9 dan pulang pada sore hari pukul 5. PT Wijaya Makmur Sentosa ini tidak hanya menganut 1 gaya kepemimpinan saja, tetapi menganut 3 macam gaya kepemimpinan, yaitu gaya kepemimpinan karismatik, transaksional, dan transformasional. Tetapi dari 3 macam gaya kepemimpinan ini, ada 1 gaya kepemimpinan yang paling menonjol, yaitu gaya kepemimpinan transaksional. PT Wijaya Makmur Sentosa belum melakukan gaya kepemimpinan visioner. Hal ini dapat dilihat dari pemimpin memberikan apresiasi kepada karyawan, bisa dalam bentuk insentif atau hadiah lainnya. Dengan adanya imbalan atau hadiah tersebut, karyawan menjadi lebih termotivasi dan loyal dalam pekerjaannya. Pemimpin selalu menunjukkan cara kerja yang efisien kepada karyawan, dan dari pekerjaan itu baik karyawan dan pemimpin sama-sama diuntungkan. Pemimpin juga selalu mengingatkan karyawan agar selalu berhati-hati agar tidak melakukan kesalahan. Karena dengan adanya kesalahan, maka otomatis akan berpengaruh terhadap prestasi karyawan itu sendiri. Pemimpin memang menyerahkan seluruh pekerjaan dan tanggung jawab kepada karyawan sesuai dengan job desk masing-masing. Di sini tugas pemimpin hanya mengontrol dan memastikan apakah pekerjaan itu sudah benar atau belum, target dan tujuan sudah tercapai atau belum. Kesimpulan, organisasi sebagai kesatuan sosial, yaitu terdiri dari orang atau kelompok orang yang berinteraksi satu sama lain. Setiap organisasi dituntut selalu peka terhadap aspirasi, keinginan, tuntutan, dan kebutuhan berbagai kelompok dengan siapa organisasi berinteraksi. Kepemimpinan juga dapat dikatakan penting apabila memanfaatkan dan mengelola potensi setiap anggota dengan cara yang tepat. Maka dari itu, seorang pemimpin dalam mengendalikan kepemimpinannya harus mendorong perilaku positif dan meminimalisir semua yang negatif, mencari pemecahan masalah, mempelajari perubahan di sekitarnya, serta merencanakan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan. Setiap pemimpin memiliki gaya-gaya kepemimpinan yang berbeda-beda. Berdasarkan beberapa pengertian menurut para ahli, dapat dikatakan bahwa kepemimpinan adalah pola tingkah laku yang dirancang sedemikian rupa untuk mempengaruhi bawahannya agar dapat memaksimalkan kinerja yang dimiliki bawahannya sehingga kinerja organisasi dan tujuan organisasi dapat dimaksimalkan. Baik, demikian hasil presentasi kami pada kali ini. Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam pengucapan kami mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.